Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Kita akan membacanya. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kota-kota perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu.
maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan yang ke-21. Satu pasal kita akan merenungkannya. Namun hari ini kita akan merenungkan dari yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang berbicara tentang kota-kota perlindungan. Dan tema kita hari ini, Allah menyediakan perlindungan. Allah menyediakan perlindungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia yang jatuh dalam dosa tak luput daripada dosa. Keinginan dunia, hawa nafsu, bahkan perbuatan yang sering kita lakukan terkadang membuat kita lari daripada jalan Tuhan. Hal yang menurut kita baik, namun itu tidak dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Sehingga Bapak yang terkasih, manusia yang telah memiliki natur dosa, Allah menyediakan suatu tempat perlindungan bagi orang-orang yang tidak seharusnya mengalami penghukuman dan bagi orang yang seharusnya mengalami penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Allah, Musa menyampaikan pesan daripada Allah. Allah berpesan kepada bangsa itu ketika Allah telah menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang kita. Allah berfirman melalui Musa supaya mereka menyediakan 3 kota-kota perlindungan bagi setiap orang yang tanpa sengaja melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan. Jelas tadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan yang boleh kita baca hari ini dalam pasal 19, Allah berpesan melalui Musa supaya bangsa itu menyediakan 3 kota perlindungan. Ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, yang bahkan mengambil nyawanya sehingga mengalami kematian, Allah memberikan tempat bagi mereka dengan catatan orang yang dapat berlindung di tempat itu ialah orang yang tanpa sengaja atau orang yang tidak membenci saudaranya, namun ketika mereka bersama melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang lain apapun tanpa membenci, namun tindakan itu membuat orang lain meninggal, membuat orang lain mati. Sebagaimana tadi dikatakan Bapak Ibu, dikatakan bahwa ayat yang keempat, inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasa ketetapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ada kota-kota perlindungan disediakan oleh Allah bagi orang yang tidak membenci saudaranya, bagi orang yang tanpa sengaja menghasilkan kerugian, mengakibatkan suatu kematian. Allah memberikan tempat perlindungan kepadanya. Ini adalah suatu bukti kasih Allah bahwa Allah tidak menghendaki satu orang pun manusia mengalami penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Sehingga dalam zaman kita saat ini
Allah memberikan kota perlindungan bagi kita. Dalam perjanjian lama, Allah meminta kepada bangsa Israel memberikan ketentuan untuk menyediakan 3 kota perlindungan. Dan ketika itu semakin besar, maka harus menambah kota-kota perlindungan, supaya bisa menolong, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan karena sesuatu yang terjadi. Bahkan ada orang yang menuntut balas atas hal itu, sehingga hidupnya boleh dijamin hidup nyaman di dalam kota perlindungan. Kalau zaman saat ini dalam kita orang percaya kepada Yesus Kristus, kota perlindungan kita adalah Yesus Kristus. Dia telah memberikan perlindungan kepada kita. Keberdosaan yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan yang akan membuat kita mengalami penghukuman. Namun Yesus Kristus menjadi kota perlindungan atas hidup kita. Dia rela mati di kayu salib, menjadi kota perlindungan bagi kita, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Kita yang seharusnya mengalami penyiksaan, mengalami penghukuman karena dosa kita. Upah dosa adalah maut, tetapi adalah Allah yang setia. Dia menyediakan kota perlindungan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Penebusan yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib ini membuktikan bahwa ini adalah kota perlindungan kita. Sebagaimana Allah berfirman kepada Musa, kepada bangsa Israel, untuk menyediakan kota perlindungan bagi orang yang membutuhkan perlindungan. Dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya itu kepada kita juga. Bukan hanya kepada nenek moyang kita, kepada kita hari ini. Yesus Kristus adalah kota perlindungan kita yang boleh diberikan Allah, sehingga kita memperoleh jaminan keselamatan ketika kita mau sungguh percaya dan berlindung di bawah naungan kasih Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Allah telah menyediakan kota perlindungan bagi setiap kita. Sekarang maka kita masuk ke dalam kota perlindungan itu. Sebagaimana dalam kitab Ulangan dikatakan, setiap orang yang pergi ke kota itu, maka dia akan boleh meneruskan kehidupannya, menjalani kehidupannya tanpa mengalami suatu hal yang menyakitkan, suatu penderitaan di mana ada orang yang akan memburu dia, menuntut tuntutan pembalasan. Demikian dengan hidup kita. Allah telah memberikan jaminan keselamatan atas hidup kita ketika kita mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kita. Kita baru memperingati bahwa Yesus telah menang, bangkit mengalahkan maut, membawa pembebasan, penebusan atas hidup kita. Mari jadikan dia kota perlindungan dalam hidup kita, sehingga kita boleh memperoleh, bahkan menikmati karya salib akan penebusan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jadikan Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan atas hidup kita. Maka dia akan menuntun langkah kita, memberkati, melingkupi setiap kehidupan kita di dalam kasih karunia yang daripada Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur buat anugerah. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau membuktikan kasih-Mu kepada setiap orang yang sungguh mengasihi Allah. Allah menyediakan kota perlindungan bagi setiap orang yang tanpa sengaja melakukan kesalahan yang membuat dirinya mengalami suatu musibah. Tuhan, tolong mampukan hidup kami. Kami telah melihat bagaimana Allah menyediakan kota perlindungan, dan Yesus Kristus adalah kota perlindungan kami, yang mana dia telah mati di kayu salib hanya untuk menebus kami, menjadi penolong atas hidup kami, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam dia. Yesus Bapa yang baik, mampukan hidup kami, sehingga kami terus boleh berpengharapan, bahkan menjadikan Kristus menjadi kota perlindungan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kami puja, kami sembah
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.